Assalamualaikum Sobat YouTube, apa kabar? Welcome back to Dira Mirasti Channel. Hari ini, seperti yang dijanjikan di video sebelumnya, Dira akan menjelajahi keindahan Dieng pada tengah malam bersama salah satu perusahaan travel di Jogja, yaitu Vakansi Jogja. Saat ini Dira telah berada di titik kumpul bersama peserta Open Trip Dieng Midnight dari Vakansi Jogja. Sebelum Dira mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Midnight tanpa menginap, nginapnya di mobil. Ini perjalanan sekitar 3,5 jam ke base camp Sikunir. Nanti kalau udah yang lampunya redup, ngantuk, tidur aja, bisa nyicil setiap 2 jam. Terus itinerary-nya saya bahasakan ya. Jadi estimasi sampai di base camp Sikunir sekitar pukul 3.30. Nanti sampai aktivitas trekking ke atas nggak lama, cuman sekitar 30 menit sampai 40 menitan tergantung fisiknya. Nanti sebelum kita mulai pendakian, kita bakal melakukan SOP, yaitu stretching bersama biar nggak ada yang kram. Nah, itu dia sepenggal itinerary ke Dieng. Sebelum tiba di destinasi, supaya Dira nggak ngantuk nih nanti, Dira mau istirahat sebentar ya. Sampai jumpa di Dieng. Selamat pagi Sobat Dira. Dan kita udah sampai di base camp Sikunir. Sekarang jam setengah 3 subuh. Cuacanya 12 derajat Celcius. Ya, dingin banget. Nanti kira-kira setengah 4 subuh baru kami bakal gerak ke atas ya. Oke, pantengin terus Dira akan kemana pada hari ini. Tetap di channel YouTube Dira Mirasti. Berhubung cuaca Dieng itu sangat dingin banget, dan mungkin Sobat Dira lupa nih bawa untuk peralatan penghangat seperti sarung tangan, shawl, atau jaket ya. Kamu bisa nih beli di Basecamp Sikunir karena dijual juga, jadi lengkap. Jadi jangan takut kalau lupa bawa ya. Ya, kita mau stretching dulu supaya badan kita nggak kaget. Bagi yang itu, yang mau sholat, nanti di puncak, sholat di puncak aja. Oke, ikuti saya ya. Saya berangkat. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah stretching nih, kami langsung melanjutkan pendakian kami untuk menuju ke puncak Bukit Sikunir Dieng. 3-4 Mbak Ade masih semangat. Mbak Ade masih harus mendaki lagi teman-teman sampai ke puncak. Gelap, masih gelap ya. Akhirnya sampai di puncak Sikunir Dieng. Sekarang jam 3.55 dengan suhu 11 derajat Celcius. Kita lagi menunggu sunrise ya, jadi masih gelap. Selamat pagi. Nah, ini adalah salah satu view sunrise dari puncak Sikunir yang sangat indah, yang dikenal dengan Golden Sunrise Sikunir yang fenomenal. Warna yang jingga kemasan Golden Sunrise di langit fajar menyinari gunung-gunung tinggi yang berselimut kabut ini tidak bisa dipungkiri bahwa ia menjadi incaran utama para wisatawan yang berkunjung ke wisata Bukit Sikunir. Puncak Sikunir juga sering disebut-sebut sebagai tempat yang strategis untuk mendapatkan spot sunrise terindah se-Asia Tenggara. Setelah puas menyaksikan Golden Sunrise Sikunir Dieng, Dira dan peserta Open Trip Dieng Midnight dari Vakansi Jogja lainnya langsung turun dari Bukit Sikunir untuk melanjutkan destinasi wisata lainnya yang ada di Dieng. Saat perjalanan turun, nanti sobat jangan lupa ya untuk mencicipi olahan semur kentang yang banyak dijajakan di sekitar kaki bukit. Ini terbuat dari kentang Dieng yang berukuran kecil, kemudian dimasak dengan campuran bumbu dan gula aren. Semur kentang ini sangat cocok loh disantap sebagai pengganjal perut yang praktis setelah lelah mendaki Bukit Sikunir. Selain itu, tambahan gula aren juga membuat sajian ini semakin legit dengan lelehan karamel tipis yang menyeliputi kentang. Perpaduan lembutnya kentang dan manis bumbu
bumbu inilah yang menjadi daya tarik semur kentang khas Dieng. Tak hanya sajian yang hangat, di sini kamu juga dapat menemukan kudapan manis yang akan segarkan tenggorokan, seperti aneka olahan berbahan dasar buah carica khas Wonosobo yang menyerupai pepaya berukuran kecil. Oke, akhirnya Dira udah sampai di bawah. Kita lanjutkan perjalanan selanjutnya ya. Oke, kita sampai di destinasi berikutnya yaitu Batu Ratapan Angin. For your information, Dieng merupakan bekas gunung vulkanik purba yang sudah tidak aktif lagi. Dalam sebuah bekas letusan gunung tentu saja akan meninggalkan sisa patahan alam berupa bukit-bukit, bebatuan yang menonjol, tak beraturan dan tebing-tebing yang artistik seperti halnya dengan Batu Ratapan Angin yang berada di atas Telaga Warna. Oke, sebelum masuk kita harus beli karcis dulu di loket. Jadi, lokasi objek wisata Batu Pandang Ratapan Angin ini berada di kawasan bukit tepat sebelah selatan Telaga Warna dengan ketinggian sekitar 2100 mdpl. Angka tersebut membuat Batu Pandangan Ratapan Angin ada di tempat lebih tinggi dari Telaga Warna. Oleh karena itu, Telaga Warna Dieng akan terlihat sangat jelas dari ketinggian panorama tersebut paling pas dinikmati saat cuaca cerah. Panorama Telaga Warna bukanlah satu-satunya atraksi loh yang tersaji dari Batu Pandang Ratapan Angin. Tampak pula telaga lain, yakni Telaga Pengilon yang lokasinya bersebelahan. Namun sayang banget ya, banyak banget momen-momen indah yang tidak terabadikan di kamera Dira. Destinasi selanjutnya yaitu adalah Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Dieng adalah dataran tinggi yang terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk kawah-kawah vulkanik seperti Kawah Sikidang. Kawah ini menjadi kawah aktif paling besar loh yang ada di dataran tinggi Dieng dengan satu telaga air panas dan lapangan celah gas yang titik-titiknya selalu berpindah tempat. Akibat fenomena tersebut, masyarakat sekitar menyebutnya dengan kawah Kijang atau dalam bahasa Jawa disebut juga Kidang yang senang melompat-lompat. Kawah Sikidang menawarkan pemandangan indah dengan kedalaman kawah yang terbuka luas. Garis-garis kontur dan lereng-lereng kawah menjadikan pemandangan yang eksotis bagi para pengunjung. Meskipun bau gas balerang keluar dari kawah, uap panas yang mengempul dari celah-celah tanah memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan. Jadi, jangan lupa pakai masker ya sobat, soalnya bau gas balerangnya sangat kuat banget. Destinasi selanjutnya yaitu adalah Cagar Budaya Situs Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu beraliran Siwa. Dibangun pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9. Pendiri Candi Arjuna diperkirakan berasal dari dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Letak candi ini berada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna berada di paling ujung utara dari komplek Percandian Arjuna dan di depannya terdapat Candi Semar yang diperkirakan sebagai candi pelengkap atau pewarna dari candi ini. Ini dulu tuh pusat kebudayaan Hindu di Jawa salah satunya. Nah, cuman karena kerajaannya pindah ke timur, ke daerah Jawa Timur yang akhirnya jadi Majapahit endingnya nanti, ini ditinggalin. Terus lama-kelamaan hampir 1000 tahun lebih airnya ngisi sini. Jadi ini dulu telaga. Jadi awal banyak candi, keisi air. Nah, terus di tahun 1815 tuh waktu pas kita diambil alih sama Inggris, masih inget tahun itu Thomas Stamford Raffles. Nah, dia dapat informasi dari para tentaranya yang lagi wisata di sini, ya di gunung-gunungnya. Ada banyak candi-candi gitu yang bermunculan di atas air. Akhirnya tuh disedot, dikuras, dan ada 400 candi. 400 loh dulu. Nah, itu pasti di zaman Inggris tuh, karena kan beda ya Inggris sama Belanda. Kalau Inggris mempertahankan kebudayaan asli suatu negara, kalau Belanda dia ngacak-ngacak gitu kan.
Nah, itu tadi ya sepenggal sejarah tentang Candi Arjuna. Jadi, selama perjalanan kami tidak hanya mendapatkan keindahan, tapi juga mendapatkan ilmu karena guide-nya selalu memberikan kami sejarah-sejarah tempat yang kami tunjungi. Untuk memasuk ke komplek Candi Arjuna, setiap pengunjung yang datang wajib ya mengenakan kain jarit sebagai identitas wisatawan atau ciri khas masuk ke dalam komplek candi. Dan kain ini digunakan di pinggang, tidak diperbolehkan di kepala. Di komplek Candi Arjuna luasnya kurang lebih 36 meter persegi dan terdapat 5 bangunan candi, di antaranya yaitu Candi Arjuna, Candi Sri Kandi, Candi Sembadra, Candi Puntadewa, dan Candi Semar. Candi yang paling dulu dibangun adalah Candi Arjuna dan yang paling akhir yaitu Candi Puntadewa. Selain terkenal dengan keindahan dan berhawa sejuk, ada salah satu kuliner unik yang wajib banget kamu cicipi kalau ke Dieng Wonosobo, yaitu adalah mie ongklok. Kuliner mie yang satu ini berbeda dengan kuliner mie pada umumnya. Dalam semangkuk mie ongklok biasanya berisi sayuran, kol, potongan kucai, dan mie yang diguyur dengan kuah kental. Kuah mie ongklok terbuat dari ebi, tepung pati, gula jawa, dan bumbu lainnya. Selain itu, mie ongklok akan bertambah lezat dan nikmat rasanya dengan tambahan bumbu kacang serta taburan bawang goreng. Setelah mencicipi mie ongklok, kami langsung ke Telaga Menjer. Telaga Menjer ini terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga Menjer merupakan tempat wisata dengan pemandangan danau dan bentang Gunung Sindoro. Kawasan Telaga Menjer ini dapat menjadi wisata alternatif loh, selain mengunjungi atau setelah mengunjungi Dieng. Dan Telaga Menjer ini merupakan telaga alami terluas di area wisata dataran tinggi Dieng. Ketinggian Telaga Menjer 1.300 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 70 hektar dan berada pada kedalaman 50 meter. Telaga Menjer terbentuk dari letusan vulkanik sobat di kaki gunung Pakuaja yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Nah, letusan ini membentuk cekungan yang sangat luas dan dalam. Semakin lama cekungan tersebut dipenuhi air hujan dan air yang berasal dari sejumlah mata air, maka terbentuklah Telaga Menjer. Selain sebagai tempat wisata, telaga ini juga dimanfaatkan loh untuk pembangkit listrik tenaga air. Destinasi terakhir yaitu adalah kebun teh Panama. Keindahan dan kesejukan kebun teh Panama akan memanjakan mata dan menggerakkan tangan sobat untuk buru-buru nih mencari HP lalu berselfie ya. Kebun teh Panama adalah sebuah kebun teh yang menarik untuk dikunjungi meski artinya daerah wisata baru. Ruang hijau seolah memberikan pijatan terbaik buat melepas penat atau sekedar menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Kebun teh Panama ini cocok banget loh untuk healing. Jadi sobat bisa menarik nafas dengan panjang tanpa ada gangguan debu, jalan, atau asap pabrik. Dijamin deh udaranya asri dan segar tanpa polusi. Kebun teh Panama sudah menciptakan jembatan kecil yang bermanfaat buat menjelajahi ruang kebun teh yang luas, sembari mengambil gambar serta menikmati lingkungan lebih kurang. Beberapa spot foto sudah disiapkan buat menunjang kebutuhan kegiatan mengabadikan momen tersebut. Tempatnya asri banget serta masih alami, udara higienis, eksklusif bisa kamu rasakan begitu masuk ke areanya. Semua destinasi telah kami kunjungi, saatnya kami kembali ke Yogyakarta. Perjalanan dan pengalaman seru kali ini bersama Vakansi Jogja dan Open Trip Dieng Midnight telah berakhir. Akhirnya Dira telah sampai ke titik kumpul semula di Yogyakarta. Waktunya Dira istirahat sehingga bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya di Yogyakarta. Semoga cerita kali ini dapat menghibur dan memberi manfaat. Nantikan perjalanan Dira di Jogja di part selanjutnya ya. Dira pamit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and ciao ciao.